got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Malam pernikahan yang ternoda. Bab 007. Walau hatinya masih terasa perih oleh peristiwa kemarin, Yumna memutuskan tidak larut dalam kesedihan. Senin pagi itu, ia berangkat bekerja lebih awal dari biasanya. Ada tekad baru yang tumbuh di dadanya. Tekad untuk berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa terus-menerus menoleh pada luka lama yang tak kunjung sembuh. Udara pagi terasa sejuk ketika Yumna melangkah masuk ke gedung stasiun televisi tempatnya bekerja. Senyum tipis terbit di bibirnya saat beberapa rekan kerja menyapanya. La membalas dengan ramah, meski pikirannya masih sesekali melayang pada wajah ayahnya yang mengeras, pada suara ibunya yang dingin, dan pada keputusan yang telah ia ambil bersama Arundaru. Sebuah keputusan yang tak mudah, tetapi jujur pada hati. Di ruang produksi, suasana sudah ramai. Lampu indikator menyala, monitor menampilkan berbagai tayangan, dan suara kru saling bersahutan. Yumna duduk di kursinya, menyalakan komputer, lalu memeriksa naskah yang harus ia kerjakan hari itu. Pekerjaan selalu menjadi pelariannya. Sebuah tempat di mana dia bisa menata ulang pikirannya, mengatur napas, dan merasa hidupnya kembali utuh. Yumna, panggil Pak Erwin dari balik sekat ruangan. Yumna segera berdiri dan menghampiri pimpinan redaksinya itu. Pria parubaya tersebut menatapnya dengan sorot mata serius, tetapi tidak dingin. "Kamu mau, enggak, isi suara untuk program baru kita?" tanya Pak Erwin lugas. "Segmentasi dokumenter ringan. Butuh suara yang tenang, matang, tapi tetap hangat." Yumna sempat terdiam sepersekian detik. La tahu tawaran ini bukan hal sepele. Kepercayaan seperti itu tidak datang 2 kali. "Boleh, Pak," jawabnya mantap. "Saya siap." Pak Erwin tersenyum puas. "Bagus. Rekamannya siang ini. Kamu bisa pelajari dulu materinya." Yumna mengangguk. Sejak awal, ia memang lebih nyaman berada di balik layar. La menikmati proses kreatif tanpa harus berdiri di depan kamera, tanpa sorotan publik yang berlebihan. Tawaran menjadi pembaca berita malam beberapa hari lalu pun ia tolak dengan halus. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena ia tahu batas kenyamanannya. Selain itu Yumna akui dalam hati, dia ingin menjaga ritme hidupnya bersama Arundaru. Waktu mereka berdua sudah cukup sering tergerus oleh kesibukan masing-masing. La tidak ingin jarak itu semakin melebar hanya karena ambisi yang sebenarnya tidak ia kejar. Yumna tersenyum kecil saat mengingat calon suaminya itu. Sejak berpacaran dia baru menyadari betapa kebersamaan sederhana bisa terasa begitu berharga. Dulu ia sempat mencibir Rere yang menganggap perempuan itu berlebihan dalam urusan cinta. Kini, setelah merasakan sendiri bagaimana rasanya dicintai sepenuh hati, Yumna paham ada candu dalam kedekatan, ada rindu yang tumbuh hanya karena berpisah beberapa jam. 1. Waktu berlalu cepat. Tanpa terasa, jarum jam sudah menunjuk waktu makan siang. Yumna merapikan meja kerjanya, lalu mengambil tas kecilnya. Hari ini ada janji yang ia tunggu-tunggu, makan siang bersama nenek gendis. Restoran kecil di seberang jalan itu tidak terlalu ramai. Begitu masuk, Yumna langsung melihat sosok nenek dengan kebaya sederhana duduk di dekat jendela. Wajahnya berseri-seri begitu melihat Yumna mendekat. 2. "Nenek," sapa Yumna lembut sambil menunduk hormat. Nenek gendis meraih tangan cucu menantunya itu dan menepuknya penuh sayang. "Duduk, sayang. Kamu kelihatan kurusan." Yumna tertawa kecil. "Itu perasaan nenek saja." Setelah pelayan datang, nenek gendis menoleh ke arah Yumna. "Kamu mau pesan apa?" "Nasi, ayam goreng, dan sambal saja, Nek," jawab Yumna santai. Nenek gendis terbelalak. "Cuma itu, Lia, Nek." Nenek gendis menggeleng pelan sambil mendecak. "Tidak bisa begitu. Kamu harus makan yang banyak. Biar kuat." "Kuat buat apa, Nek?" tanya Yumna, setengah bercanda.
Nenek gendis tersenyum penuh arti. Menghadapi Arundaru itu perlu tenaga, kesabaran, dan hati yang lapang. Yumna tak kuasa menahan tawa. Pipinya menghangat. Nenek bisa saja. Oh, bukan bisa saja. Itu fakta, sahut nenek gendis santai. Anak itu dari kecil memang susah diam. Sekarang sudah besar, tetap saja bikin orang sekitarnya kewalahan. Yumna hanya tersenyum. Baginya, Arundaru memang memiliki sisi yang usil dan penuh gairah hidup. Namun di balik itu, ada ketulusan yang jarang ia temukan pada pria lain. Arundaru tahu kapan harus bercanda, kapan harus serius, dan kapan harus menjadi sandaran. Tidak sempurna, tetapi selalu berusaha hadir. Akhirnya, nenek gendis memesan berbagai hidangan, ada tumis sayuran, ikan bakar, buah, hingga sup hangat. Makan yang banyak. Jangan pilih-pilih, katanya tegas. Yumna menurut. Ada rasa hangat di dadanya. Di saat hubungannya dengan orang tua kandungnya renggang, kehadiran nenek gendis seperti pelukan yang menenangkan. Sementara itu, di rumah besar keluarga Rama, Arundaru sedang makan siang bersama kakeknya. Meja makan yang panjang itu terasa sunyi, hanya diisi suara sendok dan piring. Sudah banyak karyawan bermasalah yang kamu keluarkan? Tanya kakek Rama akhirnya. Sudah, jawab Arundaru. Tapi bertahap. Aku tidak mau operasional kantor terganggu. Kakek Rama mengangguk puas. Bagus. Kerja senyap memang lebih efektif. Arundaru menyeka bibirnya, lalu bersandar. Rekrutmen baru juga berjalan pelan-pelan. Aku pastikan mereka yang masuk benar-benar layak. Kamu sudah belajar banyak, ujar kakek Rama bangga. Kemudian, tatapan kakek itu berubah lebih tajam. Kapan kamu menikah? 3. Arundaru hampir tersedak. Berdeham pelan. Soal itu, masih ada kendala, kek. Kendala apa? Dahi kakek Rama berkerut. Orang tua Yumna belum memberi restu. Jawab Arundaru jujur. Apa? Suara kakek Rama meninggi. Kenapa mereka menolak kamu, Arun? Jangan-jangan mereka tahu kelakuan buruk kamu yang tidak mau mengalah sama kakek. Arundaru memutar bola matanya. Mana ada cerita begitu, kek? Aib, kek, itu aib. Kakek dan cucu itu mulai berdebat lagi. Ada saja yang membuat keduanya berbeda pendapat. 1D. Arundaru menghela napas. Masalah lama. Kayaknya orang tua Yumna masih marah karena aku memenjarakan sepupu Yumna yang pernah membuat video panas dengan wajah aku dan Yumna. Kakek Rama terdiam sejenak, lalu menatap cucunya dengan sorot mata penuh perhitungan. Kamu yakin mau tetap melanjutkan hubungan dengan Yumna? Sangat yakin, kek. Tidak peduli apa yang akan menjadi hambatan dan rintangan di masa depan nanti, jawab Arundaru tanpa ragu. Kakek Rama tersenyum tipis. Kalau begitu, kakek di pihakmu. Keluarga ini dibangun bukan hanya dengan nama baik, tapi dengan keberanian. 1. Arundaru merasa dadanya menghangat. Dukungan itu berarti lebih dari sekadar kata-kata. Di tempat lain, Yumna menatap piring kosong di depannya. Perutnya kenyang. Tetapi hatinya lebih kenyang lagi. Nek, ucapnya pelan, terima kasih. Nenek gendis tersenyum sambil menggenggam tangan Yumna. Kamu tidak sendirian, nak. Yumna mengangguk. Hari ini, ia merasa benar-benar kuat karena ada dukungan dari Arundaru dan keluarganya. Sepertinya aku harus turun tangan, batin nenek gendis. 5. Sambil menunggu bab berikutnya, yuk, baca juga karya temanku ini. 4. Bab 44. Malam itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Lampu-lampu di ruang kerja kakek Rama masih menyala terang, menandakan pria sepuh itu belum berniat beristirahat. Di atas meja kayu jati, beberapa berkas tersusun rapi, sementara ponsel pintar di tangannya terus ia perhatikan dengan sorot mata penuh penantian. Tolong kirimkan alamat rumah orang tua Yumna, ucap kakek Rama tegas melalui sambungan telepon kepada Pak Gunawan. Di sampingnya, nenek gendis berdiri dengan tangan terlipat di dada.
Wajahnya menunjukkan campuran rasa penasaran dan kesal yang sulit disembunyikan. Sejak mendengar kabar bahwa lamaran Arundaru ditolak mentah-mentah oleh keluarga Yumna, perasaan nenek itu terus bergejolak. "Bagaimana, Pak?" tanya nenek gendis tak sabar, begitu kakek Rama menutup telepon. "Sabar, Bu," jawab kakek Rama sambil tersenyum tipis. Mereka butuh waktu membuka arsip karya Fuan. Karena Yumna menuliskan alamat itu menggunakan alamat kosannya, bukan alamat rumah orang tua Yumna. Belum serempat nenek gendis membalas, suara notifikasi pesan masuk terdengar nyaring. Kakek Rama langsung menunduk, membaca layar ponselnya dengan alis yang terangkat. "Nah, ini dia," katanya. "Alamat rumah orang tua Yumna sudah kita dapat." Wajah nenek gendis berubah. Sorot matanya mengeras, tetapi bukan marah semata melainkan ada tekad yang kuat di sana. "Aku ingin tahu seperti apa orang tua Yumna itu," ujarnya pelan tapi tajam. "Berani-beraninya menolak cucu kita." Kakek Rama terkekeh kecil, lalu bersandar di kursinya. "Berarti Arun kalah jauh sama Bapak, ya, Bu?" "Dulu, lamaran Bapak langsung diterima tanpa banyak tanya." Nenek gendis mendengus. "Ya jelas. Mana ada orang menolak lamaran bawa uang 1 koper penuh." Keduanya tertawa ringan, mencairkan suasana. Namun di balik tawa itu, tersimpan keseriusan yang tak bisa dianggap remeh. Besok, mereka akan berhadapan langsung dengan orang tua Yumna, bukan sebagai orang kaya yang menyombongkan diri, melainkan sebagai keluarga yang ingin menyatukan dua hati. "Sudah malam," ujar kakek Rama sambil berdiri. "Kita harus tidur. Besok perjalanan jauh. Jangan sampai kesiangan." Nenek gendis mengangguk. "Aku hanya ingin satu hal, Pak. Yumna bahagia. Itu saja." 1. Di tempat lain, Arundaru duduk sendirian di kamar kerjanya. Lampu meja menyinari wajahnya yang tampak serius, kontras dengan senyum kecil yang sesekali muncul saat matanya menatap layar komputer. Di hadapannya, terbuka sebuah desain interior sederhana namun elegan, konsep pelaminan yang ia buat sendiri. Dominasi warna hangat, pencahayaan lembut, dan dekorasi minimalis menjadi ciri utama desain itu. "Tamu undangan 50 orang cukup kayaknya," gumamnya pelan. La memutar kursi, menatap langit-langit kamar. Sejak kecil, Arundaru memang menyukai dunia desain dan teknologi. 5. Tangannya selalu gatal untuk mencipta sesuatu, entah itu program sederhana atau sketsa ruangan impian. Namun, jalan hidup membawanya ke dunia bisnis, mengikuti kehendak keluarga. Meski begitu, malam ini ia merasa kembali menjadi dirinya sendiri. Senyumnya mengembang ketika memandangi desain pelaminan itu. Resepsi kecil di Cafe Tralala, tempat pertama kali ia menyatakan cinta pada Yumna, terasa jauh lebih bermakna daripada pesta megah yang penuh formalitas. "Yang penting kamu nyaman," bisiknya, seolah Yumna duduk di hadapannya. Namun, senyum itu perlahan memudar. Bayangan wajah Yumna yang menahan tangis saat orang tuanya menolak restu kembali terlintas. Hatinya mencelos. "Aku janji," ucapnya tegas pada diri sendiri. "Aku tidak akan membiarkan kamu berjuang sendirian." Sementara Food di rumah sebelah yang tenang, Yumna duduk di tepi ranjang dengan laptop di pangkuannya. Jari-jarinya bergerak perlahan menelusuri layar, melihat satu persatu gaun pengantin yang tersimpan di tab browser. Putih, krem, atau ivory, semuanya indah. Akan tetapi, matanya tertahan pada satu gaun berwarna silver lembut, sederhana, tanpa banyak detail berlebihan. "Kayaknya ini cocok," gumam Yumna lirih. Wanita itu membayangkan dirinya berdiri di samping Arundaru, mengenakan gaun itu. Tidak mewah, tidak mencolok, hanya dua orang yang saling memilih, berdiri dengan keyakinan penuh. Bayangan itu membuat dadanya terasa sesak. Yumna menutup laptop perlahan. Matanya berkaca-kaca saat ingatannya melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika ia dan Asril menyiapkan pernikahan yang tak pernah terjadi. Kala itu, semua terasa mudah. Keluarga hadir, tawa mengisi rumah, harapan tumbuh tanpa rasa takut.
Kini, semua terasa berbanding terbalik. Ya Allah, bisiknya lirih, menengadah. Lembutkanlah hati kedua orang tuaku. Air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Bukan karena ia ragu pada Arundaru, tidak pernah sekalipun. Luka itu datang dari kenyataan bahwa orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, justru menjadi tembok paling tinggi yang harus ia hadapi. Yumna memeluk dirinya sendiri, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku kuat, ucapnya pelan. Aku harus kuat. Ponselnya bergetar. Nama Arundaru muncul di layar. Yumna tersenyum kecil sebelum mengangkat panggilan itu. Mas. Lagi apa? Suara Arundaru terdengar lembut, seolah tahu bahwa hatinya lagi gundah. Lagi lihat-lihat gaun, jawab Yumna jujur. 6. Ada jeda sejenak di seberang sana. Aku lagi bikin desain pelaminan. Yumna tertawa kecil. Kita ini sinkron, ya. Karena kita satu tujuan, balas Arundaru tanpa ragu. Yaitu, menikah. Kata itu membuat dada Yumna terasa hangat. Mas, kalau nanti orang tuaku tetap. Aku tetap di sini, potong Arundaru cepat. Aku tidak pergi kemana-mana. Yumna memejamkan mata. Terima kasih. Bukan terima kasih, ujar Arundaru pelan. Ini janji. Malam itu, meski jarak memisahkan mereka, hati Yumna terasa sedikit lebih ringan. Lah tahu perjuangan mereka belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak lagi sendirian. Di tempat yang berbeda, 3 orang memikirkan hal yang sama. Tentang cinta, tentang restu, dan tentang keberanian untuk mempertahankan pilihan hidup. Hal ini bukan tentang kemenangan, melainkan tentang tekad yang perlahan menguat, meski badai belum sepenuhnya reda. 7. Bab 45. Siang itu, rumah Pak Yongki terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara kampung yang sejuk belum sepenuhnya mampu menenangkan pikirannya. Sejak kepulangan Yumna kemarin bersama Arundaru, suasana rumah berubah kaku. Tidak ada lagi obrolan ringan di meja makan, tidak ada tawa kecil yang biasanya muncul dari mulut putrinya. Yang tersisa hanya keheningan dan perasaan mengganjal yang terus mengerendap di dada. Bu Yuniar sedang menyapu halaman ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pagar. Mobil itu terlihat mencolok di antara deretan rumah sederhana di kampung mereka. La menghentikan gerakannya, menatap dengan kening berkerut. Mobil siapa itu? Gumam Bu Yuniar. Kenapa berhenti di depan rumah? Pintu mobil terbuka. Seorang pria tua berwibawa turun lebih dulu, mengenakan kemeja rapi dan celana bahan berwarna gelap. Rambutnya sudah memutih, tetapi posturnya masih tegap. Di belakangnya, seorang perempuan seusianya ikut turun, tampil anggun dengan kebaya sederhana namun berkelas. Bu Yuniar menelan ludah. Ada sesuatu dari cara keduanya berdiri yang membuatnya spontan merapikan kerudung. Permisi, sapa pria tua itu ramah. Apakah ini rumah Pak Yongki? Iya, Pak, jawab Bu Yuniar gugup. Mari, silakan masuk. Pak Yongki yang mendengar suara di luar segera keluar dari dalam rumah. Begitu melihat 2 tamu itu, alisnya terangkat sedikit, tetapi wajahnya tetap datar. Selamat siang. Apa benar ini rumah Pak Yongki? Tanya kakek ramah formal. Benar. Anda siapa? Perkenalkan, saya Rama, jawab pria tua itu sambil mengulurkan tangan. Ini istri saya, Gendis. Pak Yongki menjabat tangan kakek Rama dengan agak kaku. Nama itu terdengar asing, tetapi entah mengapa auranya membuatnya enggan bersikap kasar. Kami kakek dan nenek dari Arundaru, lanjut kakek Rama dengan nada tenang, namun tegas. Kedatangan kami ke sini untuk bersilaturahmi dan membicarakan masa depan anak-anak kita. Kalimat itu membuat jantung Pak Yongki berdegup lebih cepat. Bu Yuniar yang berdiri di samping suaminya refleks menggenggam ujung bajunya sendiri. Mari masuk, kata Pak Yongki akhirnya. Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Bu Yuniar segera menyuguhkan teh hangat dan beberapa kue kering seadanya. Nenek Gerendis menerimanya dengan senyum ramah,
matanya menyapu sekeliling rumah dengan rasa ingin tahu. "Rumahnya asri," ujar nenek gendis tulus. "Terasa hangat." 8. Pak Yongki hanya mengangguk singkat. Tanpa berlama-lama, kakek Rama membuka pembicaraan. "Kami tahu, mungkin kedatangan kami ini mengejutkan. Tapi sebagai orang tua, kami merasa perlu bicara langsung tentang Yumna dan cucu kami." Ucapan kakek Rama membuat Pak Yongki menghela napas berat. "Saya sudah menyampaikan sikap saya kepada mereka," jawab Pak Yongki dingin. "Saya tidak setuju." "Kami tahu," sela nenek gendis lembut. "Justru itu kami datang. Kami ingin mendengar langsung alasannya." Pak Yongki terdiam beberapa detik. Tangannya mengepal di atas lutut. "Nama baik keluarga kami sudah terlalu banyak tercoreng. Saya tidak ingin Yumna kembali terluka, apalagi oleh orang yang masa lalunya ikut menyeret keluarga kami ke jurang pembicaraan orang." "Kami paham soal kehormatan," balas kakek Rama tenang. "Tapi izinkan saya berkata jujur. Anak Anda adalah korban. Dan Arundaru mungkin caranya keras, tapi tujuannya menegakkan keadilan. Tapi, akibatnya keluarga kami hancur," balas Pak Yongki dengan nada meninggi. "Anak saya yang lain terpuruk, nama kami jadi bahan bisik-bisik tetangga." Nenek gendis mencondongkan badan sedikit ke depan. "Pak Yongki," katanya pelan, "sebagai nenek, saya hanya ingin anak-anak kita bahagia. Yumna sudah melalui banyak hal. Apakah Bapak ingin menambah luka itu dengan menutup pintu kebahagiaannya?" Pertanyaan itu menghantam tepat di dada Pak Yongki. Bu Yuniar menunduk, matanya berkaca-kaca. "Kami tidak datang untuk memaksa," lanjut kakek Rama. "Kami hanya ingin Bapak dan Elbu Tatu, Yumna akan kami jaga seperti anak kami sendiri. Arundaru mencintainya dengan sungguh-sungguh." Pak Yongki bangkit dari duduknya. Lah berjalan mondar-mandir sebentar, berusaha menenangkan gejolak di dadanya. "Saya butuh waktu," kata Pak Yongki akhirnya, dengan suara lebih rendah. "Ini bukan keputusan kecil. Kami menghargai itu," jawab kakek Rama. "Kami hanya berharap. Jangan tutup pintu sebelum benar-benar melihat niat baik kami." Suasana kembali hening. Di balik pintu kamar, Yugi yang sejak tadi mendengar percakapan itu sangat terharu. Lah tidak menyangka keluarga Arundaru akan datang ke rumahnya, memperjuangkan hubungan Yumna dan Arundaru dengan cara yang begitu dewasa, agar mereka bisa menikah. Beberapa menit kemudian, Pak Yongki kembali duduk. Wajahnya masih keras, tetapi sorot matanya tak lagi setajam tadi. "Saya tidak bisa memberi jawaban sekarang," katanya jujur. "Tapi, saya akan memikirkannya. Itu bukan restu, tetapi juga bukan penolakan mutlak." Nenek gendis tersenyum tipis, seolah bersyukur atas celah kecil itu. "Terima kasih, Pak Yongki. Bagi kami, itu sudah cukup untuk hari ini." 9. Setelah berpamitan, kakek Rama dan nenek gendis melangkah keluar rumah. Saat mobil mereka menjauh, Pak Yongki berdiri lama di teras, memandang jalan yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Di dalam rumah, Bu Yuniar mengusap lengannya perlahan. "Mungkin kita terlalu keras," Pak, ucapnya lirih. Pak Yongki tidak menjawab. Namun, jauh di lubuk hatinya, untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah mempertahankan gengsi lebih penting daripada kebahagiaan anaknya sendiri? 4. 10. Bab 46. Pak Yongki duduk seorang diri di ruang tengah. Lampu gantung menyala temaram, menciptakan bayangan panjang di lantai keramik yang mulai kusam dimakan usia. Televisi menyala dengan volume kecil, berita sore yang biasanya ia simak dengan serius kini hanya menjadi suara latar yang mengisi keheningan. Pikiran Pak Yongki tidak benar-benar ada di ruangan itu. Nama Yumna terus berputar di kepalanya, berdampingan dengan wajah Arundaru yang tegas, suara kakek Rama yang tenang tetapi menusuk, serta tatapan kecewa putrinya saat meninggalkan rumah kemarin. Pak Yongki mengepalkan tangan di atas lututnya. Sebagai kepala keluarga, selama ini ia selalu yakin setiap keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik. Kehormatan keluarga adalah segalanya.
Nama baik bukan sekadar reputasi, melainkan warisan yang Pak Yongki mengepalkan tangan di atas lututnya. Sebagai kepala keluarga, selama ini ia selalu yakin setiap keputusan yang dia ambilnya adalah yang terbaik. Kehormatan keluarga adalah segalanya. Nama baik bukan sekadar reputasi, melainkan warisan yang harus dijaga, bahkan jika itu berarti mengorbankan perasaan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mau sampai kapan ayah keras kepala? Suara itu datang dari arah ruang sebelah. Tidak keras, tetapi cukup tajam untuk menembus dinding kayu ukir yang berlubang-lubang kecil. Yugi berdiri di sana, menyandarkan tubuhnya pada kusen pintu, kedua lengannya terlipat di dada. Pak Yongki menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, tak ada yang bicara. Sejak pertengkaran hebat kemarin, hubungan ayah dan anak itu kembali tegang, bahkan lebih renggang dari sebelumnya. Kemarin ayah sudah bicara panjang lebar, ucap Pak Yongki akhirnya, suaranya berat. Ayah tidak mau mengulanginya lagi. Justru karena itu, yah, balas Yugi sambil melangkah mendekat. Ayah bicara panjang lebar tentang kehormatan, tapi tidak pernah bicara tentang perasaan Yumna. Pak Yongki menghela napas panjang. Lah kembali menatap layar televisi, meski pandangannya kosong. Belum sempat ia menjawab, langkah kaki pelan terdengar dari arah dapur. Bu Yuniar muncul dengan wajah letih. Matanya sembab, jelas baru saja menangis. Lah duduk di samping suaminya tanpa berkata apa-apa, lalu mengusap punggung Pak Yongki dengan lembut. Sentuhan yang selama puluhan tahun selalu menjadi caranya menenangkan pria itu. Kalau ayah terluka karena kehormatan keluarga yang tercoreng oleh omongan orang-orang di sini, ucap Bu Yuniar pelan, kenapa kita tidak pindah ke tempat lain saja? Pak Yongki terdiam. Ucapan itu bukan hal baru. Kemarin Yugi juga mengatakan hal yang sama, meski dengan nada yang lebih keras. Saat itu, ia menolak mentah-mentah. Baginya, meninggalkan kampung halaman sama saja dengan mengakui kekalahan. Kita mau pindah kemana, Bu? Jawab Pak Yongki akhirnya. Ayah dan ibu masih bekerja. Yugi punya usaha. Semua sudah tertata di sini. Kita punya kendaraan, yah, sela Yugi. Kalau pindah ke kota sebelah, paling cuma 1 jam perjalanan. Aku juga bisa buka usaha baru. Tidak harus di sini. 11. Pak Yongki menoleh ke arah putranya. Lah baru menyadari betapa kurus tubuh Yugi sekarang. Wajah itu kehilangan kilau yang dulu selalu ia lihat, wajah seorang anak laki-laki penuh ambisi yang pernah ia banggakan. Semua berubah sejak kasus Zakia, sejak keluarga mereka menjadi bahan bisik-bisik orang yang kenal mereka. Kamu yakin bisa memulai lagi? Tanya Pak Yongki, suaranya melemah. Yugi mengangguk mantap. Aku sudah terlalu lama hidup menuruti kemauan orang lain, yah. Kali ini aku ingin hidup dengan caraku sendiri. Bu Yuniar mengangguk setuju. Elbu juga bisa minta dipindah tugaskan. Tidak harus dekat-dekat sini. Yang penting anak-anak kita tenang. 2. Pak Yongki menunduk. Lah teringat Yumna, putrinya yang selalu patuh, tidak punya banyak permintaan, dan selalu berusaha menjadi anak baik. Bahkan ketika hidupnya hancur oleh fitnah, Yumna tetap menundukkan kepala, menahan luka sendirian. Lalu kini, ketika putrinya menemukan kebahagiaan, justru ia sendiri yang menjadi penghalang. Ayah cuma tidak mau keluarga kita terus diinjak-injak, gumam Pak Yongki lirih. Ayah lelah jadi bahan gunjingan. 2. Justru karena itu, yah, kata Bu Yuniar lembut. Kalau kita terus tinggal di sini, luka itu tidak akan pernah sembuh. Ruangan kembali hening. Pak Yongki bangkit dari duduknya, berjalan ke jendela, lalu membuka tirai sedikit. Dari sana terlihat rumah-rumah tetangga yang berdekatan. Orang-orang yang selama ini ia kenal, tetapi juga orang-orang yang tak segan menghakimi tanpa tahu kebenaran. Dadanya terasa sesak. Baik, ucap Pak Yongki akhirnya, dengan suara berat namun tegas. Ayah akan cari rumah di kawasan yang orang-orangnya tidak suka ikut campur urusan orang lain. Tidak kepo,
tidak gemar bergosip. 1. Yugi dan Bu Yuniar saling berpandangan. Senyum tipis mengembang di wajah mereka, sebuah senyum penuh kelegaan. "Terima kasih, ya," ucap Yugi pelan. Bu Yuniar menggenggam tangan suaminya. "Pelan-pelan saja, ayah. Tidak apa-apa mengalah demi kebahagiaan anak." Pak Yongki mengangguk pelan. Setelah sekian lama, ia merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Belum sepenuhnya menerima Arundaru, belum sepenuhnya merelakan Yumna. Namun, malam ini ia belajar satu hal, mempertahankan kehormatan tidak harus selalu berarti menghancurkan kebahagiaan anak sendiri. Mungkin ini adalah awal dari perubahan yang selama ini ia hindari. Insya Allah hari ini kita crazy up lagi, ya. 12. Bab 47. Sementara itu di ibu kota, Yumna melepas headset perlahan setelah suara "cut" terdengar dari ruang kontrol. Dia menghela napas lega, lalu tersenyum manis. Hari ini benar-benar melelahkan, tetapi juga memuaskan. Sejak pagi, dia mengisi suara untuk 3 segmen program baru. Masing-masing dengan karakter dan emosi yang berbeda. Tenggorokannya terasa kering, namun hatinya justru hangat. "Bagus, Yumna." Intonasinya dapat puji Pak Erwin dari balik kaca ruang kontrol. "Terima kasih, Pak," balas Yumna sambil membungkuk sopan. Dia merapikan tasnya dengan perasaan ringan. Beberapa minggu terakhir, pekerjaannya menjadi pelarian paling aman dari keruwetan batin yang belum sepenuhnya sembuh. Di studio ini, Yumna bukan anak Pak Yongki, bukan perempuan dengan masa lalu yang diperdebatkan orang. Bukan juga calon istri yang ditolak. Dia hanya pengisi suara dan itu membuatnya merasa bebas. Pagi tadi, sebelum berangkat kerja, Arundaru sempat mengantarnya sampai ke depan ruang kerjanya. Tidak lupa memberi sebotol minuman isotonik. "Kerja yang bagus hari ini, sayang," ucap pria itu sambil merapikan jilbab Yumna yang sedikit berantakan. "Jangan lupa makan siang. Jangan kebanyakan minum kopi." Yumna terkekeh. "Lia, Mas, cerewet sekali ayangku ini. Kalau aku enggak cerewet, kamu bisa lupa makan 3 hari." Ucapan itu membuat Yumna tersenyum sepanjang perjalanan ke kantor. Kini, menjelang makan siang, ponselnya bergetar. "Arundaru, sayang sudah siap. Aku jemput." Yumna membalas cepat. "Siap, tunggu aku di lobi." Tak sampai 10 menit, Arundaru sudah berdiri di lobi kantor, mengenakan kemeja putih sederhana dan jam tangan kesayangannya. Senyumnya langsung mengembang saat melihat Yumna berjalan ke arahnya. "Capek?" tanya Arundaru sambil mengambil tas Yumna. "Capek, tapi senang," jawab Yumna jujur. Mereka melangkah berdampingan menuju motor. Seperti biasa, Arundaru membantu Yumna memakaikan helm. Sebuah kebiasaan kecil yang selalu membuat Yumna merasa dihargai. Restoran yang mereka tuju berada di lantai atas sebuah gedung tinggi. Arundaru memesan ruang privat, membuat Yumna sedikit heran. 13. "Kok pakai ruang privat?" tanyanya sambil duduk. Arundaru tersenyum tipis. "Ada orang yang mau kenalan sana kamu." Tak lama kemudian, pintu ruang privat terbuka. Seorang pria berwajah ceria dengan rambut hitam tebal masuk lebih dulu, diikuti seorang wanita berkulit cerah dengan senyum ramah. "Sayang, ini sepupuku Barata," ucap Arundaru, lalu menoleh ke wanita di sampingnya, dan kekasihnya, Bianca. Yumna berdiri dan menjabat tangan mereka dengan sopan. "Hai, senang berjumpa dengan kalian." "Senang akhirnya ketemu kamu langsung," balas Bianca hangat. "Arun sering banget cerita." Barata menyeringai. "Lia, cerita panjang, lebar, dan penuh drama." Arundaru langsung menyikut lengan sepupunya. "Bara, jaga mulutmu." "Arun, jangan lupa jasa aku yang sudah membantumu merebut hati." Yumna celetuk Barata santai, membuat suasana langsung pecah oleh tawa. Yumna tertegun sesaat, lalu menoleh ke Arundaru dengan alis terangkat. "Jangan dengarkan dia, sayang." Arundaru cepat-cepat membela diri. "Bara suka ngelantur." "Ngaco apanya?" protes Barata.
Siapa yang tiap hari nelepon aku, minta tips, minta skenario, minta alibi biar bisa ketemu kamu? 1. Fitnah. Oh, Bianca tertawa geli melihat dua sepupu itu berdebat. Mereka memang begini dari dulu, ujarnya pada Yumna. Kalau sudah ketemu, mereka suka ribut seperti Tom and Jerry. Percakapan berlanjut dengan cerita lama yang membuat Yumna makin memahami kedekatan Arundaru dan Barata. Tentang Australia. Tentang Bianca yang dulu kabur karena takut berkomitmen. Tentang Arundaru yang nekat ikut ke luar negeri demi merembantu sepupunya, lalu diturunkan di pinggir jalan tanpa tas, tanpa uang, tanpa ponsel. Dia beneran kelaparan, kata Barata sambil tertawa. Aku kira dia bakal nyusul pakai taksi. Nyusul dari mana? Tas aku yang berisi paspor dan dompet di dalam mobil kamu. Bentak Arundaru. Yumna menutup mulutnya menahan tawa. Dia bisa membayangkan betapa konyolnya situasi itu. Makanan datang. Obrolan berganti lebih santai. Yumna baru tahu kalau Barata adalah sepupu dari pihak ibu Arundaru, Mama Rengganis. Karakter ceplas-ceplos mereka ternyata menurun dari satu garis. Jadi, Barata menyuap makanannya, lalu menatap Arundaru penuh selidik. Kapan kalian nikah? Pertanyaan itu membuat suasana sejenak hening. Arundaru menghela napas, lalu menjawab jujur, kami sudah mau. Tapi orang tua Yumna belum memberi restu. Barata mengangguk pelan, tak lagi bercanda. Aku dengar sedikit dari Tante Rengganis kalau sebentar lagi mau punya menantu. Tinggal menunggu keputusan pihak keluarga Yumna. 14. Lalu, sekarang? Tanya Bianca lembut. Kami tetap akan menikah, jawab Arundaru mantap. Dengan atau tanpa restu? Yumna menunduk, jarinya meremas serbet. Kata-kata itu selalu membuat dadanya bergetar, antara lega dan takut. Apa? Jadi kamu mau kawin lari? Barata tiba-tiba berseru, refleks menyemburkan sedikit makanannya ke arah Arundaru. Bara, bentak Arundaru sambil mengelap wajah. Aku akan sunat lagi punyamu. Jangan, teriak Barata dan Bianca bersamaan. Yumna terbahak, tak bisa menahan diri. Gila kamu. Barata menunjuk Arundaru. Itu aset keluarga. Makanya jangan sembarangan ngomong. Tawa kembali pecah, mencairkan ketegangan yang sempat muncul. Aku juga ditekan kakek, ucap Arundaru sambil menghela napas, nadanya kini lebih tenang. Kakek sudah pengincicit. Yumna tersedak mendengar itu. Sayang, pelan-pelan, Arundaru refleks menyodorkan air minum, mengusap punggung Yumna dengan cemas. Barata memperhatikan pemandangan itu dengan tatapan dalam. Dia mengenal Arundaru seumur hidupnya. Jarang sekali melihat sepupunya setenang dan setulus ini pada seorang wanita. Dia tahu sepupunya itu kalau mencintai seseorang akan sepenuh hati dan begitu tulus. Dia benar-benar jatuh cinta, batin Barata. Semoga saja kamu tidak disakiti lagi oleh wanita yang kamu cintai. Makan siang berakhir dengan suasana hangat. Saat berpisah, Bianca memeluk Yumna singkat. Semoga semuanya dimudahkan, ucapnya tulus. Terima kasih, balas Yumna pelan. Perjalanan pulang terasa sunyi namun nyaman. Arundaru mengemudikan motor sambil sesekali melirik kaca spion untuk melihat Yumna. Kamu capek? Tanya Arundaru. Sedikit, jawab Yumna. Tapi aku senang hari ini. Kenapa? Karena aku lihat sisi lain dari kamu. Sebagai sepupu, sebagai teman, bukan cuma sebagai pasanganku. 15. Arundaru tersenyum kecil. Kamu lihat yang jelek-jeleknya juga. Aku suka semuanya, jawab Yumna jujur. Motor berhenti di lampu merah. Arundaru meraih tangan Yumna yang melingkar di perutnya. Dia menggenggamnya erat. 2. Apapun yang terjadi nanti, ucapnya pelan, aku tetap di sini. Yumna menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Yumna merasa meski badai belum usai, dia tidak lagi sendirian. Ada Arundaru yang akan selalu bersama dengannya. 16. Bab 48. Yumna duduk di sudut sofa sambil memeluk bantal.
Hujan turun rintik-rintik di luar jendela rumah kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya. Suara hujan biasanya menenangkan, tetapi malam ini justru membuat dadanya terasa sesak. Pikirannya kembali ke rumah masa kecilnya. Ke ruang tengah dengan dinding kayu ukir, ke suara langkah ayahnya yang berat, ke tatapan ibunya yang sering menyimpan lebih banyak luka daripada yang terlihat. Arundaru keluar dari dapur sambil membawa 2 porsi mie ayam, yang baru saja dibeli di perempatan dekat komplek. Begitu melihat Yumna melamun, pria itu langsung menghampiri dan duduk di sampingnya. "Kamu kepikiran lagi?" tanya Arundaru pelan. Yumna mengangguk tanpa menoleh. "Aku cuma capek, Mas." Arundaru meraih tangan Yumna, menggenggamnya erat. Bukan genggaman posesif, melainkan genggaman seseorang yang ingin memastikan bahwa pasangannya tidak sendirian. "Capek karena nunggu," lanjut Arundaru. Yumna menghela napas panjang. "Capek karena berharap." Kalimat itu membuat Arundaru terdiam. Lah tahu, berharap pada orang tua yang masih diliputi rasa malu dan luka bukan perkara mudah. Harapan bisa menjadi doa, tapi juga bisa menjadi pisau. "Sebaiknya kita makan dulu. Aku tidak mau kamu sampai sakit karena penyakit lambung kambuh." Arundaru menyerahkan semangkuk mie ayam. Yumna makan tidak begitu semangat. Padahal itu makanan kesukaannya. "Aku suapi, ya." Tidak usah, Mas. Aku bisa makan sendiri." Ponsel Yumna tiba-tiba bergetar di atas meja kecil. Sebuah pesan masuk. Dari Yugi. Yumna menatap layar beberapa detik sebelum berani membukanya. "Yugi, ayah bilang kalau Arundaru mau datang lagi. Kali ini ayah mau dengar langsung. Ayah sudah mau dengar keinginan kalian berdua." Jari Yumna gemetar. Matanya langsung berkaca-kaca. Wanita itu menutup mulutnya menahan tangis bahagia. "Mas." Suara Yumna gemetar. "Ayah mau dengar." Arundaru memejamkan mata sejenak, seolah mengucap syukur dalam diam. 17. Yugi. "Fumna, ayah mulai berubah. Tadi sore ayah bilang mau cari rumah baru di kota sebelah. Katanya, biar kita semua bisa hidup lebih tenang." Arundaru mendekat, membaca pesan itu dari balik bahu Yumna. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum tipis muncul di wajahnya. "Itu kabar baik," ucapnya pelan. "Tapi juga menakutkan," sahut Yumna cepat. "Aku takut berharap lagi, Mas. Takut alau ini cuma sementara." Arundaru memeluk Yumna dari samping. Kepalanya menempel di pelipis wanita itu. "Perubahan itu jarang datang sekaligus," katanya lembut. "Kadang cuma berupa retakan kecil. Tapi dari retakan itu, cahaya bisa masuk." Air mata Yumna jatuh satu persatu, membasahi bahu Arundaru. Keesokan paginya, Yumna sedang bersiap berangkat kerja ketika ponselnya kembali bergetar. Kali ini panggilan masuk. Nama Bu Yuniar muncul di layar. Yumna terdiam. Napasnya tertahan. Arundaru yang sedang mengenakan yan tangan langsung menoleh. "L2. Yumna mengangguk perlahan. "Angkat," ucap Arundaru mantap. "Aku di sini." Yumna menekan tombol hijau. "Halo, Bu." Suara Yumna nyaris berbisik. Di seberang sana, Bu Yuniar terdiam beberapa detik sebelum akhirnya bicara. "Yumna, kamu sehat?" Pertanyaan sederhana itu membuat Yumna terisak. "Alhamdulillah, sehat, Bu," jawabnya lirih. "Bu gimana?" "Ibu juga sehat," balas Bu Yuniar. Suaranya terdengar lebih lelah dari biasanya. "Ayahmu sedang banyak pikiran." Yumna menggigit bibirnya. "Aku tahu. Kemarin ayahmu bilang," lanjut Bu Yuniar hati-hati, "kalau mungkin selama ini kita terlalu sibuk menjaga nama baik, sampai lupa menjaga hati anak sendiri." 18. Dunia Yumna seolah berhenti berputar. "Elbu." Napasnya tersengal. "Elbu belum bisa janji apa-apa," ujar Bu Yuniar jujur. "Tapi Elbu ingin kamu tahu kalau ayahmu mulai mau mendengarkan. Meski belum sepenuhnya menerima. Mungkin belum kenal sama calon kamu itu. Nanti aku akan ceritakan semua hal tentang Mas Arun sama kalian." "Lia."
Semoga saja dia memang yang terbaik untukmu. Walau itu bukan restu, tapi bukan juga penolakan. Itu adalah kesempatan. Setelah panggilan berakhir, Yumna terduduk lemas di tepi sofa. Arundaru mengusap kepalanya. Mereka mulai melunak, bisik Yumna dengan senyum bercampur tangis. Arundaru menghapus cairan bening di pipi Yumna dengan lembut dan pelan. Aku bilang juga apa? Mas. Yumna mendongak. Kalau nanti ayah tetap tidak mau jadi wali, kita hadapi sama-sama, potong Arundaru tegas. Dengan atau tanpa restu penuh, aku tetap ingin menikahimu dengan cara yang terhormat. Yumna menatap pria itu lama. Di matanya, tidak ada keraguan. Tidak ada ego. Yang ada hanya keyakinan. Terima kasih sudah bertahan, ucap Arundaru pelan. Yumna tersenyum. Terima kasih Mas juga sudah tidak menyerah, bahkan selalu meyakinkan aku. Apapun yang terjadi nanti, kata pria itu dengan penuh keyakinan, aku tidak akan pergi. Perjalanan mereka belum selesai. Luka belum sepenuhnya sembuh. Restu belum sepenuhnya diberikan. Arundaru melihat itu semua. Dia tidak banyak bertanya. Dia tahu, ada kalanya cinta tidak perlu kata-kata. Cukup hadir, cukup ada, cukup menjadi tempat pulang. Namun malam ini, Yumna percaya. Hatinya dan hati orang tuanya, perlahan sedang menemukan jalan pulang. Hari Sabtu itu cuaca cerah, langit bersih tanpa awan tebal. Perjalanan menuju rumah baru orang tua Yumna terasa berbeda. Jalanan lebih lengang, waktu tempuh pun terasa singkat, seolah semesta ikut membantu mempercepat langkah Yumna untuk pulang. Arundaru menyetir dengan kecepatan stabil, sesekali melirik Yumna yang sejak tadi menatap keluar jendela. Wanita itu terlihat tenang, tetapi sorot matanya menyimpan kegugupan yang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Ini benar alamatnya? Tanya Arundaru sambil memperlambat laju mobil, matanya menyapu deretan rumah 2 lantai yang berdiri rapi di kompleks perumahan itu. Suasananya sepi, jauh dari hiruk-pikuk kampung halaman Yumna dulu. Lia, jawab Yumna pelan. Kalau menurut alamat yang dikirim Kak Yugi, di sini. Tangannya merogoh ponsel dari dalam tas. Baru saja layar menyala, terdengar suara yang memanggil namanya dari 19. Kejauhan. Yumna. Yumna menoleh cepat. Matanya membulat, lalu wajahnya seketika berbinar. Itu Kak Yugi, Mas. Serunya sambil menunjuk ke depan. Yugi berdiri di balik pagar runah 2 tingkat, melambaikan tangan dengan senyum lebar. Tubuhnya memang masih terlihat kurus, tetapi wajahnya jauh lebih hidup dibandingkan pertemuan terakhir mereka. Yumna keluar dari mobil hampir bersamaan dengan Arundaru. Langkahnya cepat, nyaris berlari kecil. Rasa rindu yang lama tertahan kini menyeruak tanpa bisa dibendung. Kini mereka berdiri di depan rumah dengan halaman cukup luas. Tanaman cabai, tomat, dan kangkung tumbuh rapi di sisi kiri, sementara kolam ikan kecil dengan air jernih berada di dekat teras. Rumah itu sederhana, tetapi terasa hangat rumah yang dibangun dengan niat untuk memulai ulang. Pintu depan terbuka. Pak Yongki dan Bu Yuniar keluar hampir bersamaan. Yumna terpaku sesaat. Matanya berkaca-kaca saat melihat kedua orang tuanya berdiri di sana, lebih kurus, lebih tenang, dan tidak lagi sekeras yang ia ingat terakhir kali. 20. Bab 49. Ayah. Ibu, panggil Yumna dengan suara bergetar. Suara itu terdengar rapuh, seperti benang tipis yang ditarik dari dadanya. Ada rindu, takut, dan harap yang bercampur jadi satu. Pak Yongki yang berdiri di ambang pintu terdiam beberapa detik. Tatapan matanya menelusuri wajah putrinya yang terlihat lebih dewasa, lebih tenang, tetapi juga menyimpan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Kamu akhirnya datang, balas Pak Yongki pelan. Nada suaranya tidak keras, tidak pula hangat. Namun bagi Yumna, itu sudah cukup untuk membuat dadanya bergetar hebat. Tanpa berpikir panjang, dia melangkah cepat, hampir berlari, lalu memeluk kedua orang tuanya sekaligus. Tubuhnya bergetar hebat. Bahunya naik turun menahan isak yang akhirnya lolos begitu saja.
Semua pertahanan yang dia bangun selama ini runtuh dalam satu pelukan. Rindu yang selama berbulan-bulan ditahan, kini tumpah tanpa sisa. Bu Yuniar langsung membalas pelukan itu. Tangannya mengusap punggung Yumna berulang kali, seperti saat Yumna masih kecil dan menangis karena jatuh dari sepeda. "Ibu kangen sama kamu, Yumna," bisik Bu Yuniar lirih, suaranya pecah. Matanya basah, tetapi dia memaksa bibirnya tersenyum agar putrinya merasa aman. Pak Yongki berdiri kaku beberapa detik. Tangannya sempat terangkat, lalu turun lagi. Ragu, harga diri, luka lama, dan rasa bersalah saling bertabrakan di dadanya. Namun akhirnya, dia menepuk punggung Yumna pelan. Hanya sekali. Singkat, tapi cukup untuk membuat Yumna menangis lebih keras. "1. Kalian masuk dulu," ucap Pak Yongki singkat. Suaranya lebih rendah dari biasanya, tidak setegas yang dulu. Yumna menengangguk cepat, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Baru saat itu dia teringat sesuatu yang sempat terlupakan karena emosinya sendiri. "Yah, Bu. Aku datang bersama Arundaru." Yumna menoleh ke belakang. Arundaru yang sejak tadi berdiri sedikit di belakang, melangkah maju. Dia menundukkan badan dengan sopan. Wajahnya serius, tidak ada senyum santai atau gurauan seperti biasanya. Kali ini, dia datang sebagai pria yang mempertaruhkan masa depan. "Assalamualaikum, Om, Tante," ucapnya dengan suara tenang dan terkontrol. "Terima kasih sudah menerima kedatangan kami." Pak Yongki menatapnya lama. Tatapan itu masih menyimpan jarak, tetapi tidak lagi dipenuhi amarah. Tidak ada bentakan, tidak ada nada tinggi. Hanya penilaian seorang ayah yang ingin memastikan putrinya tidak salah memilih. "Masuklah," kata Pak Yongki singkat. Di ruang tamu, suasana terasa canggung. Mereka duduk saling berhadapan. Sofa berwarna coklat tua itu terasa 21. Terlalu besar untuk menampung perasaan yang memenuhi ruangan. Yugi ikut bergabung, duduk di samping Yumna, posisinya sedikit condong seperti tameng diam-diam. Bu Yuniar berjalan ke dapur, lalu kembali membawa teh hangat dan camilan sederhana. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan gelas di meja, tetapi senyumnya tulus. "1. Kalian perjalanannya lancar?" tanya Bu Yuniar, berusaha mencairkan suasana. "Alhamdulillah lancar, Bu," jawab Yumna cepat. "Rumahnya nyaman." Pandangan Yumna berkeliling. Jendela-jendela kaca besar membuat cahaya masuk dengan leluasa. Udara sejuk mengalir tanpa pendingin. Halaman terlihat hijau, penuh tanaman sayur dan bunga kecil yang tertata rapi. Rumah ini sederhana, tetapi terasa hidup. Bu Yuniar tersenyum kecil. Elbu dan ayah ingin hidup lebih tenang. Di sini orang-orangnya tidak suka ikut campur. Mereka baik. Waktu pindahan kemarin, tetangga ikut membantu. Pak Yongki berdeham pelan. "Kamu kelihatan lebih kurus." Yumna tersenyum tipis. "Mungkin karena sekarang aku banyak kerja, ya. Tapi alhamdulillah, hasilnya juga sepadan." Hening kembali turun. Teh di gelas mulai mendingin. Arundaru menarik napas dalam-dalam. Dia tahu, jika tidak bicara sekarang, kesempatan itu bisa hilang. "Om," ucapnya pelan, tetapi tegas. "Aku tidak datang untuk memaksa. Aku hanya ingin Om tahu satu hal, aku serius dengan Yumna." Yumna menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak ingin dia terluka lagi," lanjut Arundaru. "Oleh siapapun. Termasuk oleh saya sendiri." Kata-kata itu jatuh dengan jujur, tanpa hiasan. Pak Yongki menghela napas panjang. Bahunya turun perlahan, seolah beban berat yang selama ini dia pikul mulai retak. "Maafkan ayah kemarin, Yumna," katanya akhirnya. "Karena ayah keras kepala." Yumna tercekat. Air matanya kembali jatuh. "Ayah terlalu takut kehilangan kehormatan keluarga," lanjut Pak Yongki dengan suara serak. 22. Sampai lupa menjaga hati anak sendiri. Bu Yuniar menunduk. Yugi mengepalkan tangannya pelan, menahan emosi. "Mungkin kamu sudah yakin dengan pilihanmu," sambung Pak Yongki.
Tetapi kami sebagai orang tua perlu waktu untuk mengenal siapa pria yang akan mendampingi hidupmu. Aku bukan orang yang suka ingkar janji, Om, jawab Arundaru mantap. Apa yang aku ucapkan, akan aku pertanggungjawabkan. Aku tidak akan menyesal memilih Arundaru, ujar Yumna lirih namun tegas. Dalam keadaan apapun, Pak Yongki menatap keduanya bergantian. Ayah kasih waktu, katanya akhirnya. 1. Bukan untuk menolak, tapi untuk belajar menerima. Yumna berdiri dan memeluk ayahnya lagi. Kali ini, Pak Yongki membalas pelukan itu dengan erat. Tangannya menggenggam bahu Yumna, seolah takut putrinya pergi lagi. 1. Terima kasih, iya, bisik Yumna. Bu Yuniar ikut memeluk mereka. Yugi tersenyum lega, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keluarga itu kembali terasa utuh. Arundaru menunduk. Dadanya terasa hangat. Tidak ada kata restu yang diucapkan hari itu, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga, pintu yang akhirnya terbuka. Kalian menginaplah malam ini, ucap Bu Yuniar kemudian. Besok kita adakan syukuran kecil. Biar tetangga juga kenal. Yumna menoleh ke Arundaru. Mereka saling bertukar pandang. Ini di luar dugaan, tetapi terasa seperti langkah awal yang baik. Di halaman belakang, Pak Yongki memanggil Arundaru. Sementara itu, Yumna membantu Bu Yuniar di dapur, mencuci sayuran dengan senyum kecil yang tak lepas dari wajahnya. Jaga Yumna, kata Pak Yongki singkat. Arundaru mengangguk mantap. Tentu, Om. Aku akan menjaga Yumna seumur hidupku. Pak Yongki menatarnya lama, lalu mengangguk pelan. Tidak ada lagi amarah. Hanya harapan yang perlahan tumbuh. 23. Bab 50. Malam turun perlahan di rumah baru itu, membawa udara sejuk yang menyusup lewat jendela-jendela besar. Lampu-lampu temaram di ruang tengah sudah dimatikan satu persatu. Yumna berdiri di depan jendela kamar tamu yang akan dia tempati malam ini, menandang halaman belakang yang dipenuhi bayangan tanaman dan pantulan cahaya bulan di permukaan kolam ikan kecil. Suasana sangat sunyi. Namun, di dalam dada Yumna, justru riuh. Dia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Hari ini terlalu penuh, banyak perasaan yang datang bersamaan. Rindu, takut, harap, luka lama, dan kelegaan yang nyaris membuat kakinya lemas. Dia menyentuh dadanya sendiri, seolah ingin memastikan jantungnya masih berdetak dengan ritme yang sama. Ayah memelukku. Pikiran itu kembali berulang di kepala Yumna. Bukan sekadar pelukan biasa. Ada sesuatu yang runtuh dan sesuatu yang dibangun kembali dalam sentuhan itu. Selama ini Yumna selalu mengira ayahnya adalah tembok paling tinggi yang tak mungkin ia panjat. Keras, dingin, dan lebih memilih kehormatan daripada perasaan. Tapi malam ini, tembok itu retak. Belum runtuh, memang. Namun, cukup untuk membuat cahaya masuk. Air mata menggenang lagi di pelupuk matanya. Yumna duduk di tepi ranjang, memeluk bantal. Ingatannya melayang ke beberapa tahun ke belakang. Hari-hari ketika dia merasa sendirian, disalahkan, dan harus menelan pahitnya penghakiman tanpa pembelaan. Luka itu tidak serta-merta sembuh hanya karena satu pelukan. Namun setidaknya, sekarang luka itu tidak lagi berdarah sendirian. Ayah minta waktu, bukan menolak. Kalimat itu bergema pelan di kepala Yumna, seperti doa yang diulang-ulang agar tidak pudar. Bagi Yumna, itu sudah lebih dari cukup untuk malam ini. Pintu kamar diketuk pelan. Yumna. Suara Arundaru terdengar tertahan, seolah takut mengganggu. Mas, jawab Yumna lembut. Yumna membuka pintu perlahan. Arundaru tidak melangkah terlalu jauh, hanya berdiri di dekat ambang pintu. Tatapannya penuh perhatian, membaca raut wajah Yumna yang masih basah oleh sisa air mata. Kamu capek? Tanyanya pelan. Yumna mengangguk kecil. Capek, tapi bukan capek badan. Arundaru menatap sang kekasih tanpa menyentuh, memberi ruang yang Yumna butuhkan. Kehadirannya saja sudah cukup menenangkan. Aku tadi sempat takut, lanjut Yumna jujur.
Takut kalau terjadi sama seperti kemarin. Takut ayah tetap menutup hatinya. 24. Tapi dia tidak, jawab Arundaru tenang. Dia membuka sedikit. Dan itu karena kamu berani datang. Yumna tersenyum tipis. Aku datang karena kamu ada di sampingku. Arundaru menoleh, menatapnya dengan sorot mata yang dalam. Dan aku akan tetap di sisimu, apapun yang terjadi.